Baik, selamat sore. Perkenalkan nama saya Ronaldo dari kelompok 2 dan ada saudara saya Rizky Sulaiman, Muhammad Nabil Kala, Muhammad Misbahul Munir. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu abstrak. Abstrak sendiri itu poin di mana yang kelompok kami dapatkan, yaitu fiber optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan kecil seperti selai rambut dan dapat digunakan mentransmisikan sinyal cahaya dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian, hasil penelitian kami menunjukkan bahwa implementasi jaringan FTTH dapat meningkatkan konektivitas internet di perumahan dengan kecepatan dan stabilitas yang lebih baik. Kemudian, untuk perkembangan teknologi ini sendiri, yaitu telah mengubah secara signifikan cara kita seperti berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Kemudian salah satu inovasi terkemuka dalam ranah ini yaitu Fiber to the Home (FTTH). Kemudian untuk arsitektur FTTH tersebut ada desain dan struktur jaringan yang menghadirkan serat optik langsung ke rumah atau gedung pengguna akhir ini. Kemudian untuk poin pertama itu ada point to point P2P, yang dimana arsitektur P2P melibatkan pengguna serat optik itu sendiri yang terpisah dari pusat data atau exchange langsung ke setiap rumah atau gedung. Kemudian poin yang kedua itu ada pasif atau disebut PON. PON adalah arsitektur sendiri yang lebih efisien secara biaya dibandingkan P2P tadi yang poin pertama. Untuk poin ketiga itu aktif internet. Aktif internet itu menggunakan kabel serat optik dan perangkat aktif seperti switch Ethernet untuk menghubungkan setiap pelanggan langsung ke pusat data atau exchange tadi. Kemudian ada poin yang keempat itu hybrid fiber coaxial (HFC). Meskipun bukan arsitektur FTTH murni, tapi HFC itu adalah solusi yang umum biasanya digunakan oleh penyedia layanan kabel untuk menghadirkan akses internet ke rumah-rumah. Kemudian ada yang baris kedua atau penjelasan kedua yaitu OLT, Optical Line Terminal. OLT sendiri adalah perangkat di mana pusat data atau exchange yang mengirimkan dan menerima data melalui serat optik tadi, kemudian dikirimkan. Semua data yang dari pelanggan itu akan masuk ke situ. Untuk ini fungsinya sebagai titik pusat dalam jaringan PON atau disebut Passive Optical Network. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Oke, di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan teman saya. Yang pertama itu ada ini OLT yang sudah dijelaskan sama teman saya. Dan yang kedua ini adalah Optical Network Unit atau UNO. UNO ini itu adalah perangkat yang terletak di rumah atau gudang pelanggan dan bertindak sebagai antarmuka antar jaringan serat optik utama dan perangkat pengguna akhir seperti router ataupun komputer. UNO ini menerima sinyal optik dan dari OLT dan mengubah sinyal menjadi data yang dapat digunakan oleh perangkat dan penggunanya. Selanjutnya itu yang ketiga yaitu adalah fiber optik. Fiber optik ini tuh kabel fiber optik atau serat optik. Ini tuh media transmisi yang digunakan untuk mentransfer data dalam bentuk cahaya. Dalam FTTH, serat optik ini digunakan untuk menghubungkan OLT dengan UNO di rumah-rumah pelanggan, serta optik menawarkan kecepatan transfer data yang sangat tinggi dan kestabilan yang tinggi dibandingkan dengan kabel tembaga tradisional. Oke, selanjutnya di sini ada yang keempat. Yang keempat ini adalah splitter optik. Splitter optik ini tuh adalah komponen pasif yang membagi sinyal serat optik dari OLT menjadi beberapa saluran terpisah untuk mencapai pelanggan yang berbeda. Ini memungkinkan pembagian biaya
infrastruktur serat optik utama di antara beberapa pelanggan di dalam arsitektur PON, menjadikan solusi yang lebih hemat biaya. Lanjut yang kelima ini itu adalah kabel penyambung. Kabel penyambung ini tuh kabel yang digunakan untuk menghubungkan UNO dengan perangkat pengguna akhir seperti router ataupun komputer. Selanjutnya ini tuh kita masuk ke bagian 2.3. 2.3 ini kita membahas tentang parameter kelayakan bit error rate dan Q factor. Dalam konteks jaringan fiber optik seperti FTTH, fiber to the home, parameter kelayakan seperti bit error rate atau BER dan Q factor adalah ukuran kualitas sinyal optik yang sangat penting. Di sini itu ada beberapa penjelasan singkat tentang kedua parameter tersebut. Yang pertama itu adalah BER atau bit error rate. Ini itu menjelaskan ukuran yang menunjukkan seberapa sering kesalahan bit terjadi dalam transmisi data melalui media komunikasi dan dalam hal lain serta optik. Selanjutnya itu adalah Q factor. Q factor ini itu adalah ukuran kualitas sinyal optik yang mencerminkan beberapa jelas sinyal optik yang diterima ujung penerima. Selanjutnya kita masuk ke bagian 3. Di bagian yang ketiga ini itu kita membahas perancangan jaringan dan simulasi. Oke, lanjut. Kita masuk lagi ke bagian 3.1 yang dimana kita akan membahas diagram alir perancangan. Perancangan fiber to the home atau FTTH dengan mendesain agar hasil optimal. Yang pertama, mendapatkan informasi geografi di daerah yang akan didesain, lalu menentukan letak dari ODC dan ODP. Baik, selanjutnya saya akan melakukan simulasi atau konfigurasi downlink perancangan FTTH pada optik sistem di perumahan Geraha Indah kilometer 5. Jadi ini adalah perancangan FTTH-nya. Di sini saya menggunakan frekuensi 1310 nm, kemudian power itu 7 dBm. Nah, lalu sini kita akan mengecek OPM-nya. Jadi sebelum kita cek, kita run dulu. Lalu kita stop kembali. Kemudian kita klik 2 kali untuk OPM-nya. Nah, berikut adalah nilainya. Untuk yang di atas ini adalah nilai sinyal dayanya. Di sini 2721 watt. Kemudian di sini ada nilai redamannya yaitu 4348 dBm. Lalu kita beralih ke ODP. Jadi kita klik 2 kali. Nah, ini ya untuk daya sinyalnya yaitu nilainya 132.694 watt. Nah, ini dibilang baik. Hal ini menunjukkan bahwa sinyal yang diterima pada titik distribusi atau ODP cukup kuat untuk memastikan transmisi yang efektif ke pelanggan akhir. Lalu untuk yang bagian bawah ini adalah redaman. Nah, nilai redamnya adalah min 8.771 dBm. Nah, jika benar nilai redamannya ini sekitar min 8.771 dBm, maka ini masih dalam batas yang dapat diterima untuk FTTH, menunjukkan sinyal masih cukup kuat setelah melewati serat optik. Kemudian kita beralih ke bear analyzer. Kita klik 2 kali. Nah, berikut ada tampilannya. Di sini ada maksimal key faktornya itu ada 76.7081. Sekian simulasi untuk downlink dari saya. Untuk uplink akan diteruskan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya bakal melanjutkan dari yang tadi sebelumnya membahas soal downlink itu dari pusat sentral ke rumah. Sekarang kita masuk ke uplink.
yaitu dari rumah ke pusat sentral. Nah, ini adalah jurnalnya soal uplink. Ini adalah data-datanya. Nah, selanjutnya kita masuk ke simulasinya. Nah, ini adalah simulasi yang sudah dibuat. Nah, pertama-tama kita pasti bakal simulasikan. Oke, stop. Nah, di sini kita sudah bisa ngeliat nih berapa sih daya wattnya maupun dari peredamannya berapa. Kita bisa lihatnya di sini. Ini kita ngeliatnya dari rumah dulu. Nah, di mana sini memiliki daya 1,66 watt dan memiliki peredaman sekitar 2.204 peredaman. Selanjutnya kita juga bisa ngecek ke pusat sentralnya. Kita tinggal memilih sini, kita bisa melihat. Nah, di mana pusat sentralnya sendiri itu di pusat sentralnya memiliki 41,41.958 watt daya. Nah, di mana daya sinyalnya ini memiliki kesamaan dengan downlink. Antara uplink dengan downlink itu mempunyai kesamaan, dan juga watt ini itu adalah nilai yang ideal untuk berada di uplink. Di mana kisaran nilai idealnya daya dari uplink itu adalah berapa itu? Kisaran 61.752 mikrowatt. Itu kalau dari idealnya, dan di sini kita memiliki 41.958 daya wattnya, dan ini juga dianggap baik dan cukup umum dalam sistem komunikasi serat optik seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa juga ngecek peredamannya. Peredamannya itu adalah minus 13.272 redaman, yang dimana redaman ini sama juga dengan downlink. Nah, untuk uplink ini adalah nilai yang biasanya ideal, yang cukup ideal untuk redaman segini, karena nilai yang biasanya itu bisa 10 dBm lah, itu untuk nilai lebih baik. Kalau ini ya udah oke lah untuk nilai yang 13.-272 redamannya seperti itu. Dan ini cukup memadai. Nah, selanjutnya kita bakal ngecek birnya. Birnya kita bisa ngecek di sini. Terus kita klik show. Nah, ini kita udah bisa melihat birnya, yang dimana max key factornya itu memiliki 24.9222 dan min birnya itu 2.222.799 minus 137. Dan ini adalah nilai birnya, dan ini adalah analisis dari birnya, time bitnya. Nah, itu adalah contoh dari simulasinya, nilai-nilai dari simulasinya. Selanjutnya kita bakal kembali ke jurnalnya. Nah, dari data-data yang telah diterima, ada pun juga kesimpulan dari uplink ini, yang dimana uplink itu ada beberapa hal yang harus poin pentingnya lah dari uplink tersebut. Nah, yang pertama itu adalah keunggulan teknis, yang dimana FTTH itu menawarkan kecepatan, keandalan, dan kapasitas yang jauh melebihi teknologi akses internet lainnya. Dengan menggunakan serat optik, FTTH memungkinkan pengiriman layanan digital dengan kualitas yang sangat tinggi, termasuk video streaming 4.000 sampai 8.000. Selanjutnya itu ada juga manfaat ekonomi. Nah, manfaat ekonomi, meskipun biaya awalnya membangun infrastruktur serat optik mungkin tinggi, investasi jangka panjang, dan FTTH dapat menghasilkan pengembalian investasi yang signifikan bagi pelayanan. Selanjutnya itu yang ketiga ada implikasi sosialisasi. Nah, yang lain memiliki implikasi sosial yang penting dalam meningkatkan inklusi digital. Yang keempat itu adalah tantangan dan solusi. Nah, meskipun potensi FTTH sangat besar, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi dalam menerapkan teknologi ini. Kayak gitu. Jadi ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam uplink ini juga. Walaupun sebenarnya banyak keunggulan juga di dalamnya seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.